Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan segala macam nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan, kita masih bisa bertatap muka di ruang virtual, di mana pada kegiatan ini merupakan praktik coaching dengan menggunakan model atau alur tirta. Kemudian salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi sebelum kita lanjut di praktik coaching hari ini, mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa kegiatan praktik kita hari ini terdiri dari 3 sesi ya Bapak Ibu. Jadi sesi pertama yang menjadi coach adalah saya, Muhammad Ridwan. Kemudian yang bertindak sebagai coach yaitu Ibu Satriani, dan yang bertindak sebagai observer atau pengamat yaitu Pak Baharudin. Kemudian selanjutnya dilanjut pada sesi A, di mana saya selaku coach, kemudian Pak Baharudin sebagai coach, dan Ibu Satriani sebagai observer atau pengamat. Dan pada sesi ketiga saya bertindak sebagai observer, kemudian Ibu Satriani sebagai coach, kemudian Pak Baharudin sebagai coach. Baik, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak observer kita di sesi pertama ini, yaitu Bapak Baharudin. Silakan Pak Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ridwan, dalam coaching hari ini perlu Bapak barangkali memperhatikan bahwa ada 3 kompetensi yang dapat digunakan, tetapi Bapak mungkin ada kompetensi 1 yang ingin dikembangkan dari ketiga kompetensi tersebut. Maka dengan itu kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Ridwan? Ya, baik Pak. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, insya Allah yang akan saya kembangkan di sini yaitu kompetensi yang ketiga Pak Bahar, yaitu pertanyaan berbobot. Ya, baik. Dari ketiga kompetensi ada yang satu ingin dikembangkan, yaitu kompetensi pertanyaan yang berbobot. Baik. Untuk ini saya persilahkan kepada Pak Ridwan untuk menjadi coach dan ya, Ibu Satriani sebagai coach. Silakan Pak Ridwan. Oke, terima kasih Pak Bahar. Assalamualaikum Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Satriani. Ya Pak, maaf Pak mengganggu, bisa minta waktunya sebentar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Jadi saya izin mau minta sama sekali tidak mengganggu. Sebentar. Ya, silakan. Jadi ini Pak, saya ingin curhat sedikit ya Pak. Jadi di kelas saya itu, di kelas 6 itu kemampuan numerasi anak-anak itu sangat-sangat rendah, apalagi di perkalian dan pembagian. Jadi karena rendahnya kemampuan mereka di keterampilan ini, itu sangat-sangat menghambat saya dalam menyampaikan materi yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian, karena perkaliannya saja dan pembagian saya itu mereka masih sangat rendah. Bahkan di kelas saya itu hanya 1 orang yang perkaliannya itu lumayan bagus, yang lain itu sangat memprihatinkan Pak. Ya, baik Bu Satriani. Nah, sebelum kita lanjut ya Bu Satriani, yang ingin saya tanyakan dulu ini terkait apa harapan Ibu Satriani atau
apa tujuan dari Ibu Satriani dalam kegiatan kita hari ini atau diskusi kita hari ini. Apa yang menjadi harapan Ibu Satriani? Tentunya harapan saya setelah coaching ini saya bisa menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi di kelas saya, Pak. Seperti itu. Oke, Ibu Satriani. Baik, jadi ternyata problemnya Ibu Satriani cukup berat ya. Untuk Sangat, Pak. menurut Ibu Satriani ya bisa dikategorikan berat. Jadi murid-muridnya atau siswanya Bu Satriani di kelas 6 ini kemampuan numerasinya kurang ya Bu Satriani, Iya, Pak, betul. khusus dalam kemampuan perkalian dan pembagian. Nah, sehingga ini berdampak kepada Ibu Satriani sendiri dalam menyampaikan materi terkait perkalian dan pembagian. Seperti itu ya Bu Satriani, kalau tidak Iya, Pak, salah. betul sekali. Oke, baik Bu Satriani. Nah, menurut Bu Satriani, kemampuan numerasi itu seperti apa Bu Satriani? Ya, baik Pak. Jadi menurut saya kemampuan numerasi itu ketika murid mampu mengolah, memiliki pemahaman khususnya di perhitungan. Jadi bukan hanya sekedar penjumlahan atau pengurangan, tetapi lebih luas ke keempat pembagian dan perkalian yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik Bu Satriani. Rendah, Pak. Jadi kemampuan numerasi menurut Satriani itu kemampuan murid terkait tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ya Bu Satriani. Ya. Nah, baik. Jadi selama ini ketika Ibu Satriani dalam proses pembelajaran di kelas, bagaimana hasil atau nilai bisa dikatakan bisa saya lebih spesifikkan di sini ya, nilai matematikanya Bu Satriani. Jadi bagaimana nilai matematikanya murid-murid Bu Satriani di kelas 6 selama ini terkait terkait kemampuan numerasi, yaitu perkalian dan khususnya pada perkalian dan pembagian. Maksudnya apakah selama ini nilainya dominan yang kurang atau seperti apa? Bu yang cukup. Saya kira cuma satu orang yang lain sangat apa namanya nilainya itu rendah, Pak. Jadi dari siswa hanya satu orang ya Bu Satriani, Ya, Pak. satu orang yang memenuhi istilahnya memenuhi kriteria atau KKM ya Bu Satriani. Ya, baik. Hasil yang diperoleh atau nilai yang diperoleh oleh murid Bu Satriani yang tadi Bu Satriani telah kemukakan bahwa hanya bisa dikatakan satu orang yang memenuhi kriteria nilainya, kriteria KKM. Nah, yang ingin saya ketahui Bu Satriani, selama ini proses pembelajaran yang Ibu Satriani laksanakan di kelas terkait pengetahuan tentang numerasi itu seperti apa Bu Satriani? Apakah mungkin memang peserta didik Bu Satriani itu lebih banyak yang tidak dia minatnya di bidang studi lain atau seperti apa sehingga tingkat kemampuan numerasinya kurang Bu Satriani? Terima kasih. Ini saya menggunakan metode ceramah ya Pak, menggunakan media-media lain yang bisa menunjang dalam pembelajaran. Saya hanya menggunakan metode ceramah. Jadi saya menjelaskan saja cara-cara membuatnya
Tapi murid saya ini kalau sementara dijelaskan itu memang kelihatannya paham. Ketika dijelaskan ya, kelihatannya paham, sudah bisa menjawab beberapa. Tapi ketika sudah diberi tugas dengan contoh yang sama dengan yang saya ajarkan, itu sudah tidak mampu lagi, Pak. Sepertinya konsep yang saya ajarkan itu sangat susah tertanam di pikiran mereka, gampang sekali terlupakan. Iya, baik Bu Satriani. Jadi proses pembelajaran yang selama ini Bu Satriani lakukan atau laksanakan di kelas terkait kemampuan numerasi itu diantaranya Bu Satriani sudah menggunakan metode-metode ya, sudah menggunakan metode-metode yang bervariasi, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang juga bisa dikatakan bervariasi. Nah, kalau kita lihat dari skala ya, Bu Satriani dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi murid-muridnya Bu Satriani itu selama ini ada di skala berapa Bu Satriani? Ada di angka berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin bisa dikatakan 4 sampai 5 saja ya Pak. Jadi skala 4 sampai 5. Nah, harapannya Bu Satriani nanti ke depannya ada skala berada di skala berapa? Kalau harapan saya ya Pak, setidaknya di 8 lah. Kalau bisa 8. Baik. Ya. Jadi mudah-mudahan tercapai ya Bu Satriani. Nah, jadi selama mungkin saya yakin dan percaya pasti Bu Satriani sudah berusaha memberikan proses pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, tentu juga dengan berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, namun ketika kita berusaha untuk memenuhi hal tersebut, tentu tidak bisa kita pungkiri pasti kita akan menemukan kendala atau hambatan Bu Satriani ya. Selama ini kira-kira hambatan seperti apa yang Bu Satriani alami ketika proses pembelajaran di kelas terkait tentang pengembangan numerasi tadi Bu Satriani? Kalau hambatan yang saya alami itu memang sepertinya anak murid-murid saya itu tidak paham konsep ya Pak dari dasar dan di kelas-kelas sebelumnya. Jadi kan saya di kelas 6 ceritanya tingkatan yang paling tinggi. Otomatis saya memilih hasil dari kelas-kelas sebelumnya, konsep apa yang justru untuk konsep-konsep dasar saja murid saya itu tidak paham. Untuk perkalian saja murid saya tidak paham. Sebenarnya adalah penjumlahan berulang. Seperti itu. Mereka mengandalkan perkalian itu adalah hafalan. Jadi yang menjadi karena yang tertanam di pikiran mereka itu tadi perkalian adalah hafalan. Jadi ketika mereka sudah tidak mampu menghafal, tidak mampu maka kemampuan perkaliannya juga tidak bisa berkembang. Baik, Bu Satriani, saya sudah mendapat apa yang menjadi hambatan dari masalah atau problem yang Bu Satriani alami selama ini. Jadi mungkin lebih ke konsepnya ya Bu Satriani yang mungkin kurang tepat. Jadi anak-anak atau murid-muridnya Bu Satriani itu menganggap bahwa perkalian itu adalah menghafal ya. Jadi ketika mungkin jadi ini konsep inilah mungkin yang tanam di sampai sekarang ya. Baik Bu Satriani. Nah sekarang apa nih rencana atau mungkin ada program mungkin yang akan Bu Satriani lakukan agar terjadi peningkatan atau kemampuan numerasinya peserta didiknya Bu Satriani itu meningkat lagi. Mungkin ada rencana atau program-program seperti apa? Mungkin bisa disampaikan Bu Satriani. Kalau di bayangan saya belajar dari
pengalaman kelas 6 yang tahun sebelumnya, sepertinya saya akan menerapkan atau mengajarkan metode perkalian, ada namanya perkalian Jepang. Jadi di kelas sebelumnya itu anak-anak saya cepat paham perkalian ketika saya menggunakan metode perkalian Jepang, menggunakan alat. Jadi bisa mungkin saya praktekkan di murid saya sekarang. Kemudian saya lihat di perpustakaan itu ada buku tentang trik matematika. Jadi mungkin saya akan perdalam trik-trik itu untuk bisa saya terapkan di kelas saya tentang cara-cara perkalian, pembagian, atau pengurangan yang sederhana berdasarkan Baik, Bu Satriani. Jadi rencananya Bu Satriani di sini ada 2 poin ya. Jadi Bu Satriani insya Allah akan menerapkan perkalian Jepang ya, perkalian Jepang dengan menggunakan kemudian menggunakan buku yang ada di perpustakaan yang tentunya terkait perkalian dan pembagian ya. Seperti itu ya Bu Satriani? betul. Ya, baik Bu Satriani. Jadi dari 2 rencana tersebut, kira-kira ada tidak yang lebih diprioritaskan atau yang mana sih kegiatan yang secepatnya ingin ditindaklanjuti atau dilaksanakan? Sesika dua-duanya ya, karena mengingat sumber belajar buku gambar sitrik menggunakan Lili keduanya bisa secepat jalan, Pak, karena tidak butuh waktu yang lama untuk bisa menjalankan rencana saya tadi. Dari kedua rencana tersebut, dua-duanya ya Bu Satriani insya Allah akan segera direalisasikan. Mengingat juga rencana kedua kegiatan ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya, bisa segera Bu Satriani laksanakan. Nah, kira-kira nanti setelah melaksanakan kegiatan atau rencana yang Bu Satriani telah susun, apa yang menjadi tolak ukur Bu Satriani atas keberhasilan rencana 2 poin rencana tadi yang telah Bu Satriani lakukan? Baik, terima kasih Pak. Jadi tolak ukur keberhasilan rencana saya tadi tentunya kemampuan numerasi murid saya bisa meningkat, di mana peserta didik sudah bisa mulai aktif pelajaran matematika. Seperti yang saya ungkapkan tadi, tolak ukur keberhasilan saya ketika kemampuan numerasinya itu sudah berada di taraf baik, minimal 8. Baik Bu Satriani. Jadi yang menjadi tolak ukur keberhasilan Bu Satriani nanti tentu kemampuan peserta didiknya Bu Satriani atau siswanya Bu Satriani itu terkait pada kemampuan numerasi itu lebih meningkat ya. Seperti itu ya Bu Satriani? Ya, baik Bu Satriani. Nah, kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu Bu Satriani dalam merealisasikan rencana kegiatan Bu Satriani ini? Kalau ada orang yang bisa membantu, mungkin saya akan mencoba berdiskusi dan berkolaborasi dengan guru-guru kelas di kelas tinggi, di kelas 4 dan 5, mengingat materi-materi itu kompleksitas. Baik, Bu Satriani. Jadi yang bisa membantu Bu Satriani rekan-rekan sejawat ya atau teman-teman guru di sekolah ini khususnya pada kelas tinggi
yaitu kelas 4, 5, 6, karena mungkin materinya tidak jauh beda ya Bu Satriani, seperti itu. Baik Bu Satriani, sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, saya mau dengar apa nanti tindak lanjutnya Bu Satriani setelah kegiatan diskusi kita hari ini Bu Satriani. Kira-kira apa tindak lanjutnya? Tentunya setelah melaksanakan rencana itu, saya ingin segera sampaikan kembali hasil coaching hari ini. Kalau bisa secepatnya Pak, semoga ya Bu Satriani. Jadi tindak lanjut Bu Satriani, insya Allah ya, saya tunggu ya kabarnya Bu Satriani. Saya tunggu kabar baik dari Bu Satriani. Mudah-mudahan apa yang jadi rencananya Bu Satriani bisa secepatnya terrealisasi, dan insya Allah problem atau masalah yang dihadapi Bu Satriani di kelas terkait kemampuan numerasi itu bisa segera teratasi. Saya kira seperti itu ya Bu Satriani. Pak Ridho sudah memberikan saya kesempatan untuk curhat tentang masalah yang saya hadapi. Sama Bu Satriani. Saya juga berterima kasih karena sudah dipercayakan ya, untuk menjadi pendengar. Mudah-mudahan saja apa yang tadi diskusi kita tadi, apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi mungkin ya paling tidak ada bahan evaluasi lah ke depannya. Seperti itu Bu Satriani ya. Ya, baik Pak Ridwan dengan Ibu Satriani. Pak Bahar. Kalau saya menyimak dari diskusi coaching pada hari ini, itu sudah sangat-sangat bagus. Dilihat dari alur-alur yang telah digunakan, Bapak telah menggunakan dengan alur kita, mulai dari tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi dengan tanggung jawab itu sudah terlaksana dengan baik dan secara berurutan. Jadi kalau saya sendiri, saya sebagai observer ini betul-betul menganggap bahwa ini suatu diskusi yang sangat-sangat bagus. Dan jika saya menilai, maka itu saya akan memberikan nilai 10. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum proses coaching antara Pak Bahar dan Pak Ridwan dilakukan, di sini Pak Bahar bekerja sebagai coach dan Pak Ridwan sebagai coach. Jadi saya ingin bertanya Pak Bahar ini dari ketiga kompetensi coaching itu presence atau mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan berbobot, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan atau mau difokus untuk observasi? Ya, terima kasih banyak Ibu Satriani. Di mana pada ketiga kompetensi yang ingin saya gunakan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, terima kasih. Jadi kompetensi yang dikembangkan oleh Pak Hakim adalah memberikan pertanyaan berbobot. Kalau begitu langsung saja saya persilakan kepada Bapak Baharudin dan Pak Muhammad Ridwan untuk memulai proses coaching. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Tampaknya aja saya lihat ini Pak Bahar ini.
Alhamdulillah, itulah yang selalu kita inginkan Pak Ridwan. Ya, Pak Bahar, mohon maaf ini saya mengganggu waktu tak sedikit. Oh, tidak apa-apa Pak Ridwan, silahkan Pak Ridwan. Ada kesibukan tak Pak Bahar? Ya Alhamdulillah untuk sementara ini tidak ada. Jadi kalau memang ada yang ingin dibicarakan maka saya persilahkan. Ini Pak Bahar, ada sedikit problem atau ya bisa dikatakan masalah yang saya hadapi di sekolah Pak Bahar. Jadi di sekolah kami itu ya kemampuan IT teman-teman guru atau rekan-rekan guru di sekolah kami itu masih rendah Pak Bahar. Kemudian padahal guru-guru kami itu dari usia ya masih terbilang masih muda Pak Bahar. Mayoritas masih muda, tapi kemampuan IT-nya itu ya masih rendah Pak Bahar. Oh iya. Seperti itu. Ya, gurunya masih muda ya. Oh iya. Jadi kira-kira apa tujuan kita dalam pertemuan hari ini, Pak Ridwan? Baik Pak Bahar, jadi harapan saya atau tujuan saya melalui kegiatan hari ini, diskusi dengan Pak Bahar, di akhir kegiatan kita ini saya bisa mendapatkan semacam bisa dikatakan solusi atau juga bisa berupa rencana agar saya bisa menyelesaikan problem atau masalah yang terjadi di sekolah kami. Jadi saya sangat mengharapkan solusi atau pemecahan masalah di sini Pak Bahar. Ya, baik Pak Ridwan. Ya, jadi tadi telah menginginkan suatu solusi dalam problema yang ada di sekolah Bapak, di mana pada problema tersebut kurangnya kemampuan IT pada teman-teman ini. Iya, baik. Jadi kira-kira apakah ukuran keberhasilan pada pertemuan hari ini Pak Ridwan? Baik. Jadi berbicara tentang ukuran keberhasilan pada kegiatan hari ini atau diskusi kita hari ini, mungkin ketika saya mendapatkan solusi atau mendapatkan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi di sekolah yang saya tadi kemukakan Pak Bahar, itu mungkin bisa dikatakan tolak ukur keberhasilan diskusi kita hari ini dengan mendapatkan ide-ide baru, apa jalan keluar yang saya harus lakukan. Nah, itu saya kira menjadi tolak ukur keberhasilan diskusi kita ini Pak Bahar. Baik Pak Ridwan. Mungkin selama ini Bapak telah memiliki kesempatan dalam mencari solusi tentang permasalahan ini. Kira-kira Pak Ridwan, kesempatan apa yang telah dimiliki selama ini? Baik Pak Bahar. Jadi terkait kesempatan yang saya miliki selama ini, jika kita kaitkan dengan problem atau masalah saya, ya jadi saya mungkin kesempatan saya bisa memfasilitasi teman-teman guru di sekolah bagaimana caranya agar kompetensi mereka dalam hal ini kemampuan IT mereka itu bisa meningkat Pak Bahar. Baik. Jadi dalam hal ini kesempatan akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk. Ya, baik Pak Ridwan. Ya.
dalam kesempatan memfasilitasi teman-teman, memfasilitasi yang bentuk bagaimana Pak Ridwan? Ya, Pak Bahar. Jadi memfasilitasi teman-teman dalam hal ini mungkin dalam bentuk kegiatan, ya. Mungkin saya bisa membuat satu rencana kegiatan, di mana rencana kegiatan itu bisa berupa pengetahuan dasar terlebih dahulu yang akan saya berikan, atau saya akan menyampaikan materi-materi tentang penggunaan IT. Dalam hal ini misalnya yang dasar-dasar saja dulu Pak Bahar. Misalnya ya Microsoft Office Word, Excel dan sebagainya. Jadi mungkin lebih ke kegiatan. Saya memfasilitasi dengan kegiatan Pak Bahar. Ya, baik Pak Ridwan. Kalau boleh Bapak tahu, kira-kira Bapak berada pada skala berapa posisi Bapak dalam mencapai suatu tujuan, di mana tujuan itu dalam membantu teman-teman yang bermasalah tentang IT-nya. Jadi skalanya itu dari angka berapa sampai berapa Pak Bahar? Maaf. Maaf Pak. Ya, jadi kita menggunakan dari skala 1 sampai 10. Ya, kalau selama ini mungkin saya berada di skala 6 Pak Bahar. Baik, skala 6 ya. Iya, baik Pak Ridwan. Ya, jadi memiliki Bapak telah berada pada skala 6. Kalau saya ingin tahu kemampuan IT teman-teman itu kira-kira berada pada skala berapa kalau kita menggunakan skala 1 sampai dengan skala 10. Baik. Jadi selama ini kalau saya perhatikan dalam terkait dengan penggunaan IT itu, kalau saya perhatikan teman-teman atau rekan-rekan guru di sekolah itu bisa dikatakan ada di level atau di skala sepertinya 4 atau 5 Pak Bahar. Oh iya, agak rendah Pak ya. Ya, agak rendah Pak. Iya. Baik Pak Ridwan. Mungkin Bapak selama ini untuk mencapai tujuan mungkin memiliki suatu kekuatan. Kira-kira berapa kekuatan Bapak untuk mencapai hal yang Bapak yang inginkan? Ya, jadi saya itu tipikal orang yang suka bekerja sama Pak Bahar, atau suka berkolaborasi. Jadi mungkin ini menjadi kekuatan saya nanti, ya. Ini akan menjadi kekuatan saya nanti untuk mewujudkan tujuan yang ingin saya capai. Jadi saya itu senang bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, selain itu yang kedua, saya alhamdulillah memiliki sedikit kemampuan di bidang IT. Jadi mungkin apa yang saya miliki saat ini, insya Allah nanti akan saya bagikan ke teman-teman. Kemampuan yang saya miliki akan saya implementasikan ke teman-teman juga. Seperti itu Pak Bahar. Ya, baik. Pada saat Pak Ridwan mengimplementasikan apa yang telah dimiliki atau ingin memberikan dasar-dasar pada teman, kira-kira mungkin ada nggak hambatan yang bisa menghalangi daripada tujuan Bapak? Ya, baik Pak Bahar. Jadi apa yang ingin kita lakukan tentunya pasti selalu kita dipertemukan dengan sebuah hambatan atau ya, jadi dalam hal ini hambatan mungkin yang bisa menjadi hambatan saya untuk mencapai tujuan itu salah satunya mungkin
sarana dan prasarana di sekolah yang bisa dikatakan kurang memadai, Pak Bahar. Jadi kebetulan di sekolah kami itu hanya ada 2 laptop, Pak Bahar. Jadi saya pikir ini mungkin jadi hambatan utama untuk kami ketika kami ingin melakukan kegiatan atau pelatihan di sekolah. Seperti itu, Pak Bahar. Baik. Selain dari hambatan tadi kurangnya laptop, mungkin ada hambatan selain itu, Pak Ridwan. Bahar. Jadi selain sarana dan prasarana tadi, mungkin lebih ke bagaimana motivasi dari teman-teman guru untuk mengembangkan kompetensi mereka. Jadi saya akan berusaha untuk mengubah mindset mereka, pola pikir mereka, bahwasanya di era sekarang ini itu sangat penting kemampuan kita menggunakan IT, karena kemampuan menggunakan IT ini sangat menunjang proses. Jadi tentu ini juga bisa dikatakan sebagai penghambat ketika seorang guru atau teman-teman itu tidak memiliki keinginan atau motivasi dalam dirinya untuk mengembangkan kompetensi yang ia miliki. Saya kira seperti itu, Pak Bahar. Ya, baik Pak Ridwan. Mungkin selama ini Bapak sudah memiliki rencana ya untuk mencapai tujuan Bapak. Mungkin Bapak ingin tahu sampai di mana apa saja rencana Bapak yang ingin dilakukan di sekolah. Baik, terima kasih Pak. Jadi akan saya programkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan saya. Mungkin yang pertama, langkah awal itu mungkin saya akan diskusi dengan seluruh warga sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Nah, kemudian yang kedua mungkin insya Allah saya akan programkan satu kegiatan, di mana kegiatan itu ya seperti yang tadi saya kemukakan, pelatihan penggunaan IT. Jadi mungkin saya akan mengawali dengan pengetahuan dasar dan IT, Pak Bahar. Jadi itu yang menjadi rencana saya. Jadi diskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Kemudian yang kedua melakukan pelatihan, mengadakan pelatihan di sekolah, Pak Bahar. Ya, baik Pak Ridwan. Tadi telah berbagai macam rencana yang ingin dilakukan. Kira-kira rencana tersebut yang mana yang akan lebih diprioritaskan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, baik Pak Bahar. Jadi dari 2 poin tersebut, rencana yang akan saya programkan itu mungkin dua-duanya harus diprioritaskan. Memang harus jadi prioritas, tapi saya akan lebih ke poin yang pertama, Pak Bahar. Saya harus diskusi dulu dengan kepala sekolah dan teman-teman guru, saling bertukar pikiran atau pendapat, hal-hal yang akan menjadi hal yang penting dalam kegiatan yang akan saya lakukan nanti. Jadi mungkin saja dari teman-teman guru atau kepala sekolah ada ide-ide mereka atau gagasan-gagasan mereka, mungkin akan saya jadikan bahan untuk kegiatan nanti, Pak Bahar. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin kalau kita melihat dari berbagai macam rencana tadi yang telah diprioritaskan, di mana poin pertama telah yang paling diprioritaskan yang pertama, maka saya ingin tahu dalam melihat keberhasilan rencana, kira-kira ukuran dalam mencapai keberhasilan rencana tersebut kira-kira bagaimana Pak Ridwan? Pak Bahar, itu kan keberhasilan rencana.
Jadi yang menjadi tolak ukur keberhasilan rencana saya nanti itu mungkin paling tidak nanti teman-teman guru di sekolah mengalami peningkatan atau mengalami peningkatan dalam hal pengetahuan mereka tentang IT. Nah, mungkin yang sebelumnya mungkin seperti yang tadi saya sampaikan di skala 4 ya mungkin bisa naik ke skala 8. Jadi mengalami peningkatan. Jadi peningkatan itu misalnya teman-teman guru sudah mampu mengoperasikan atau menggunakan laptop. Kemudian yang kedua mungkin teman-teman guru sudah mampu menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis IT, Pak, di dalam kelas atau dalam proses pembelajaran, misalnya dengan menggunakan media-media pembelajaran yang lebih modern lagi, seperti itu untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Saya kira itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan nanti kegiatan saya, Pak. Ya, baik Pak Ridwan. Tadi setelah saya mendengarkan bahwa keberhasilan itu berada pada di skala 8 ya. Iya. Baik. Mungkin ada komitmen Bapak ya terhadap rencana yang akan diprogramkan ini ke depan, Pak Ridwan. Baik Pak Bahar, terima kasih. Jadi komitmen saya untuk merealisasikan rencana saya nanti ini, insya Allah saya akan membuat rencana yang mungkin lebih terarah ya. Artinya rencana yang akan saya buat ini tidak serta-merta hanya rencana tok saja, tapi saya akan berusaha untuk memang benar-benar merealisasikan sehingga apa yang tujuan yang saya harapkan dalam rencana ini atau kegiatan ini bisa tercapai, Pak Bahar. Insya Allah nanti saya akan konsisten dengan komitmen tersebut. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Ya, jadi Bapak mengatakan akan komitmen dengan rencana. Ya, di mana rencana-rencana tadi itu ada beberapa ya. Nah, baik Pak Ridwan. Mungkin Bapak ingin juga tahu siapa dan bagaimana dalam menjaga komitmen itu, mungkin siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut. Baik, Pak Bahar, terima kasih. Jadi mungkin pihak yang bisa mendukung saya atau membantu saya melaksanakan komitmen saya buat, itu mungkin dari kepala sekolah ya, kemudian dari pengawas. Jadi mungkin ada kepala sekolah dan pengawas, Pak Bahar. Iya, baik. Kepala sekolah dengan pengawas, baik. Jadi mungkin saya juga perlu menyampaikan bahwa ini suatu komitmen ingin dalam menjaga suatu komitmen ingin melibatkan kepala sekolah dengan pengawas. Baik, mungkin tindak lanjutnya seperti bagaimana Pak ya dalam sesi coaching hari ini. Ya, baik, terima kasih Pak Bahar. Jadi insya Allah tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah sesi diskusi ini atau coaching ini, mungkin saya akan sesegera mungkin melaksanakan atau melakukan rencana kegiatan yang sudah saya programkan, dan mudah-mudahan dari kegiatan ini mudah-mudahan ada peningkatan atau perubahan dari apa yang
sebelumnya tidak terlaksana, dan insya Allah setelah ini mungkin tujuan itu bisa tercapai atau terrealisasi. Seperti itu Pak Bahar. Iya, terima kasih banyak Pak Ridwan. Jadi sudah memiliki ya tindak lanjut ke depan. Tetapi mungkin Bapak ke depan itu akan menghubungi sampai di mana keberhasilannya ya tentang ingin meningkatkan IT teman-teman di sekolah atau teman sejawat sekolah. Dan sepertinya di sini Bapak sudah dapat memetik solusi tentang keluar dari problema yang ada di sekolah Bapak. Dan sepertinya juga waktu yang tidak mengizinkan lagi Pak Ridwan, dan mungkin kita bisa melakukan diskusi ke depan kalau ada waktu Pak Ridwan. Jadi saya kira cukup sekian Pak Ridwan diskusi ini, dan kita ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih banyak Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih Pak Ridwan dan Pak Baharudin atas proses coachingnya. Jadi dari hasil pengamatan saya selama proses coaching berlangsung, untuk alur ceritanya, menurut saya sudah terlaksana semua, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian untuk fokus pada kompetensi melontarkan pertanyaan berbobot, saya merasa Pak Bahar ini sudah melaksanakan bagaimana Pak Bahar merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari kata-kata kunci yang dijawab oleh Pak Ridwan. Jadi meskipun Pak Bahar ini tipe orang yang kalau bertanya itu pelan, tapi tetap pertanyaannya itu kena. Dan semua pertanyaan ini menurut saya terbuka ya Pak, tidak ada pertanyaan tertutup atau yang misalnya asumsi, dan tidak ada, tadi saya dapati tidak ada yang namanya asosiasi atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi Pak Bahar. Sekian dari saya. Ya, makasih banyak Pak Bu Satriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nah, jadi sekarang alhamdulillah kita sudah sampai pada coaching pada sesi ketiga. Di mana pada sesi ketiga ini saya sendiri Muhammad Ridwan bertindak sebagai observer atau pengamat. Kemudian Pak Baharudin sebagai coaching, dan Ibu Satriani sebagai coach. Nah, namun sebelum saya serahkan kepada Ibu Satriani dan Pak Baharudin, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu Satriani ya selaku coach. Jadi pertanyaan yang pertama itu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching kita ini? Ya. Baik, terima kasih Pak untuk proses coaching kali ini. Dari ketiga kompetensi inti coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu melontarkan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin fokus mengembangkan itu, karena ini inti coaching. Baik, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Satriani itu di kompetensi yang poin ketiga ya, pertanyaan berbobot. Baik, selanjutnya bagaimana dengan indikator ketercapaian dalam mencapai tujuan kegiatan coaching kita ini? Indikator seperti apa? Jadi untuk saya ke indikator ketercapaian proses coaching hari ini adalah dengan terlaksananya semua alur kita, dan di akhir coaching coach bisa menemukan solusi atau potensi-potensi coaching itu bisa tergali berdasarkan proses coaching yang tadi. Ibu Satriani, jadi indikator dari ketercapaian kegiatan coaching hari ini
yaitu dengan menggunakan alur tirta ya, di mana alur tirta itu kita ketahui bersama bahwa terdiri dari 4 langkah, yaitu tujuan, apalagi identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mengefisienkan waktu, silakan saya serahkan kepada Bu Satriani dan Pak Baharudin. Silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum Bu Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini Bu Satriani, saya mau bertanya, apakah ada waktu atau mungkin lagi sibuk ini Bu Satriani? Sangat free Pak, jadi saya ada banyak waktu. Sedang tidak sibuk, jadi lagi luang memang. Alhamdulillah Bu Satriani. Jadi begini Ibu Satriani, selama ini di sekolah kami itu selalu memperhatikan tentang kebersihan lingkungan, di mana kebersihan lingkungan itu semakin hari saya lihat semakin tidak menguntungkan untuk kesehatan kita. Jadi mungkin masalah ini, problema ini letaknya pada siswa. Jadi di murid-murid kami itu sepertinya kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Iya. Seperti itu Ibu Satriani. Baik Pak Bahar, jadi masalah yang sedang Bapak Bahar hadapi sekarang ini adalah kurangnya perhatian murid ya Pak terhadap kebersihan lingkungan sekolah Bapak. Betul Pak? Betul Bu Satriani. Jadi sebelum lanjut membahas tentang permasalahan Bapak tadi, apa tujuan coaching kita hari ini Pak? Apa harapan Bapak setelah proses coaching ini selesai? Ya, yang saya harapkan, saya ingin mendapatkan suatu solusi. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak saya itu dapat betul-betul sudah mampu memberikan keadaan sehari-hari, lingkungan sekolah itu tetap dalam keadaan bersih. Ya. Jadi fokus Pak Bahar ini adalah kebersihan lingkungan sekolah ya Pak. Iya. Ya, jadi murid yang memiliki perhatian terhadap kebersihan lingkungan sekolah itu yang seperti apa Pak? Yang saya inginkan itu murid-murid ke depan itu memiliki perhatian kebersihan itu di lingkungan sekolah tidak lagi terlihat sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang bukan asalnya dari daun-daun. Tetapi saya inginkan itu betul-betul bebas dari sampah pada lingkungan sekolah, ya, terutama pada sampah pembungkus makanan seperti itu Bu Satriani. Sekolah yang bersih dari pembungkus makanan yang namanya yang plastik. Selain itu ada lagi tuh? Kenapa Bu Satriani? Tidak jelas. Selain tidak adanya lagi pembungkus makanan plastik yang berserakan di lingkungan sekolah, ada lagi Pak menurut Bapak yang menjadi indikator bahwa murid ini memiliki perhatian terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Iya Bu Satriani. Jadi sebagai indikator, saya inginkan itu betul-betul siswa sudah paham dengan kebersihan, sehingga siswa itu tidak akan membuang lagi sampah pada sembarangan tempat. Ketika siswa habis mencicipi makanan yang ada, itu sampahnya tidak dibuang di mana dihabiskan makanannya itu. Jadi Bapak itu yang inginkan ketika setelah
menikmati makanan atau isi daripada pembungkus itu, pembungkusnya itu dibawa ke tempat sampah, seperti itu kemauan saya, Bu Satriani. Jadi yang Pak Bahar harapkan yaitu murid memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan ya Pak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, betul Pak? Iya betul Bu Satriani. Jadi kalau kita gambarkan kondisi yang tadi itu di mana siswa sudah memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan sehingga tidak ada lagi sampah yang berserakan, kita kondisikan sebagai itu kondisi ideal ya Pak, yang paling ideal. Nah, selanjutnya kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira perhatian murid Bapak terhadap kebersihan lingkungan sekolah yang sekarang ini ada di nilai berapa Pak? Ya baik Bu Satriani. Kalau saya memperhatikan di akhir-akhir ini anak-anak itu dalam perhatiannya terhadap kebersihan itu berada pada skala 6. Jadi kalau misalnya kondisi ideal yang Bapak bayangkan tadi itu misalnya berada di nilai 10, harapan Bapak setidaknya atau minimal perhatian anak-anak Bapak ini terhadap kebersihan lingkungan sekolah itu berada di nilai berapa Pak? Setidaknya. Jadi ya setidaknya atau minimal harapan saya itu anak-anak sudah berada pada skala 8 Bu Satriani. Karena kami betul-betul ingin melihat lingkungan sekolah itu tidak berserakan lagi itu sampahnya, sehingga walaupun untuk sementara belum tercapai pada skala 10, tetapi ketika naik pada skala 8 itu berarti sudah ada peningkatan ya. Itulah yang kami harapkan untuk sementara skala 8 Bu Satria. Menurut Bapak apa ya, bagus. Menyebabkan kurangnya perhatian murid-murid Bapak terhadap kebersihan lingkungan sekolah? Ya baik Bu Satriani. Setelah saya mempelajari mungkin penyebab kurangnya perhatian ada beberapa hal, di mana yang pertama anak-anak saya lihat ketika habis makan itu malas lagi berjalan ke tempat sampah, padahal ada tempat sampah yang telah disediakan. Yang kedua, anak-anak saya lihat itu karena mungkin asiknya mengobrol dengan teman-teman, sehingga dia tidak mau memutuskan pembicaraannya dengan teman-temannya, sehingga sampahnya ditetapkan di mana dia berada. Terus yang ketiga, masalah yang ketiga, rata-rata saya lihat makanan-makanan yang dijual oleh pengelola kantin di belakang sekolah itu rata-rata menggunakan pembungkus. Seperti itu Bu Satriani. Jadi beberapa penyebab rendahnya kebersihan tadi dari membuang sampah pada tempatnya, betul Pak? Ya, diulang. Dari rasa malas murid Bapak untuk berjalan menuju tempat sampah. Iya. Ya betul Pak Di. Betul Bu. Kemudian yang kedua itu lagi asik ngobrol, begitu sudah malas jalan ke tempat sampah, intinya dia dimanapun berada ya buang sampah saja di situ, betul Pak? Iya betul Bu Satriani. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang dijual oleh pengelola kantin itu rata-rata memiliki kemasan plastik Pak Di. Iya betul. Nah, jadi dari beberapa penyebab kira-kira langkah apa yang bisa Pak Bahar ambil? Baik Bu Satriani.
Jadi sebenarnya saya itu sudah memiliki langkah-langkah di mana langkah yang pertama itu adalah saya memberikan pengertian tentang pentingnya kebersihan. Saya memberikan secara ceramah sehingga murid-murid itu dapat mengerti sampai di mana pentingnya yang namanya kebersihan tentang kesehatan. Yang kedua, saya juga memberikan memasang poster di setiap sudut agar kalimat di situ yang tertera adalah dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Ada juga yang tertuliskan Lisa, lihat sampah, ambil. Seperti itu, dan langkah-langkah yang lain contohnya juga menyampaikan ke pihak kantin agar dapat, bukan artinya tidak memberikan pembungkus, tetapi artinya meminimalkan makanan-makanan yang menggunakan pembungkus. Dan bukan juga berarti kami lalai dari kesehatan, tetapi artinya makanan itu dijual dengan menggunakan tutup-tutup yang kayak ember, ada penutupnya, ya, sehingga bebas dari pencemaran atau bebas dari kayak lalat apa yang menghinggapi, ya, seperti itu Bu Satriani. Baik, jadi langkah yang akan Bapak lakukan yaitu melalui sosialisasi untuk memahamkan murid tentang pentingnya kebersihan dan dengan ceramah langsung dan melalui spanduk atau poster, betul Pak? Ya, betul Bu Satriani. Kemudian yang kedua adalah mendiskusikan dengan pengelola kantin mengenai kemasan-kemasan atau pembungkus makanan yang digunakan untuk jualannya. Betul. Selain itu ada lagi Pak? Selain itu saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan guru agar masing-masing walinya itu dapat juga memberikan pencerahan di masing-masing kelas tentang pentingnya hidup bersih, artinya tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Jadi mengarahkan guru untuk memahamkan juga ya kepada muridnya tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dari beberapa rencana yang Pak Bahar tadi sampaikan, kapan rencananya mau mulai dilakukan? Ya, jadi rencana itu tetap kami lakukan. Jadi kalau berbicara masalah rencana, sebenarnya saya tidak akan mengambil waktu lama lagi Bu. Jadi sepertinya rencana itu saya sudah memulai menerapkan sekarang ketika saya berada pada lingkungan sekolah. Jadi mungkin besok itu saya sudah memulai menerapkan rencana-rencana yang saya tadi sebutkan. Seperti Ibu Satriani. Jadi Pak Bahar ini yang suka bergerak cepat ya Pak. Iya. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak? Ya baik Bu Satriani. Jadi sebagai ukuran saya dalam menjaga kebersihan, anak-anak itu sudah betul-betul paham dengan yang namanya kebersihan. Anak-anak tidak akan membuang sampah lagi pada sembarang tempat. Anak-anak betul-betul melihat bagaimana lingkungan sekolah itu selalu dalam keadaan bersih. Seperti itu Bu Satriani. Untuk keberhasilannya adalah kesadaran peserta didik untuk terhadap kebersihan lingkungan itu meningkat ya Pak, betul? Iya. Ya, betul Bu. Nah, bagaimana Bapak? Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak? Ya,
Eh, sebagai komitmen saya betul-betul memprioritaskan apa rencana-rencana yang tadi yang saya sebutkan, di mana ada beberapa rencana, tetapi yang paling saya sebagai eh, langkah pertama yaitu dengan memberikan pengertian, ya, memberikan pengertian tentang bersihnya, pentingnya hidup bersih. Nah, itu yang pertama, Bu. Baik Pak, dari beberapa rencana tadi untuk menjaga komitmen Bapak itu kira-kira bisa Bapak siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak ini agar tetap jalan begitu? Ya, baik Ibu Satriani. Jadi dalam menjalankan komitmen ada beberapa teman yang dapat membantu, ya, terutama pada semua guru-guru, ya, mulai dari guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6. Dan ada juga kepala sekolah, ya, yang akan selalu membantu kami dalam menjalankan komitmen tersebut. Sudah berada di ujung kegiatan coaching ya Pak. Bagaimana perasaan Pak Bahar setelah proses coaching kita hari ini? Ya, alhamdulillah berkat bantuan Ibu Satriani yang telah mendorong kami mencari ide-ide tentang permasalahan atau problema tentang kebersihan di sekolah, ya. Alhamdulillah saya telah menemukan langkah-langkah untuk bisa keluar dari permasalahan ini, Bu. Jadi kapan rencananya Pak kita ketemu lagi untuk lanjut membincang-bincangkan? Baik, ya, baik Ibu Satriani. Jadi barangkali kita bisa lanjut 1 minggu ke depan, ya, dalam melanjutkan perbincangan ini, dan sebagai juga tolak ukur apakah rencana yang akan saya terapkan di lingkungan sekolah apakah ada peningkatan atau tidak, yaitu seperti itu, Bu Satriani. Jadi proses coaching kita hari ini sudah selesai. Terima kasih karena Pak Bahar sudah mau datang untuk berbincang-bincang mendiskusikan masalah di sekolah Bapak dengan saya. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ini Bu Satriani atas diskusi atau perbincangan di hari ini. Ya, Pak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak dan yang kami hormati, sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Bahar dengan Ibu Satriani. Sangat-sangat luar biasa. Nah, baik, sebelum kita tutup kegiatan praktik coaching kita hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan atau coaching yang telah dilakukan oleh Pak Baharudin dengan Bu Satriani tadi. Jadi setelah saya mengamati kegiatan coaching yang telah Bapak Ibu lakukan tadi, alhamdulillah saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya kegiatan coaching ini sangat-sangat berhasil. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena karena kegiatan coaching tadi sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat coaching yang baik. Misalnya saja dari kompetensi, ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, di mana Ibu Satriani tadi alhamdulillah dari ketiga kompetensi coaching itu sudah dilakukan oleh Ibu Satriani. Misalnya tadi
presence atau kehadiran penuh. Saya perhatikan Ibu Satriani benar-benar fokus pada kegiatan tanya jawab atau coaching tadi, kemudian mendengarkan aktif, itu yang saya lihat dari Ibu Satriani tadi. Kemudian luar biasa juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Pak Baharudin sebagai coaching. Selanjutnya jika dilihat dari alur Tirta, alhamdulillah sudah benar-benar tersusun sesuai dengan alur Tirta. Dan dimulai dari tujuannya, alhamdulillah tadi sudah dikemukakan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan coaching tersebut. Kemudian yang kedua sudah melakukan identifikasi, menyampaikan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Jadi benar-benar kegiatan alur Tirtanya itu benar-benar terlaksana atau tersusun rapi. Luar biasa. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari pengamatan yang saya lakukan. Mungkin ada lagi yang mau kita sampaikan. Dan Ibu Satriani, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sama-sama Pak. Dan Terima kasih. apa yang kita laksanakan pada hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan bersama. Baik, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin.